Asyik banget nih. Para pengunjung bisa nyanyi bareng di kafe bareng pemiliknya yang dikenal sebagai seniman. Udah kenal dong siapa Doi? Yap, Om Dik doang. Kafe miliknya yang dinamai Rumah Goa ini juga nggak biasa, bos. Dari segi desain, kafenya pun super estetik dan instagramable banget. Mincuan denger ini dulunya adalah rumah pribadi Doi loh, bos. Jadi makin penasaran kan gimana caranya seorang Dik doang menyulap kediamannya jadi kafe penuh cuan. Kalian masih penasaran ada apa aja di sini? Ayo datanglah. Tetap di Cuan, bos. Cuma di tangan Dik doang juga nih, kafe yang sengaja dibuat berantakan ini malah bikin pengunjung betah dan merasa seperti di rumah. Alhasil, saat musim liburan kayak sekarang, pengunjung yang datang gak cuma dari kalangan anak muda, tapi juga para bocil. Hiburannya pun langsung dari sang punya kafe nih, bos. Datang ke Rumah Goa. Alhamdulillah ya, karena doa-doa kalian ini rame terus, ngantri sampai saya bilang yang datang mohon berbagi 2 jam cukup. Diomelin saya sama salah satu penasehat saya. Jangan begitu Om Dik, biarin aja yang ngantri, itu menjadi pengalaman tersendiri. Beberapa barang dan ornamen di kafenya ini berasal dari barang bekas yang didaur ulang loh. Jadi indah itu adalah seni ya. Seni itu terpercik dari surga yang awalnya bumi ini pun seperti surga, indah terkontaminasi dengan tangan-tangan manusia. Nah ketika sampah itu dibuang saya pungut. Karena saya tidak lagi melihat sampah, saya melihat Dia yang maha pencipta, yang maha indah pada sampah itu. Namanya juga kafe, pasti ada makanan dan minuman yang ditawarkan. Hebatnya Dik doang, Doi nggak raup cuan sendirian. Doi menggait UMKM di sekitar kafenya untuk menyajikan menu yang ada nih, bos. Yang dijual adalah produk-produk UMKM ya, kayak singkong, ayam penyet, empek-empek, cireng, pokoknya gitulah ya. Nggak ada yang mewah, semuanya terjangkau. Berawal dari 5 tahun lalu, Doi mengubah kediamannya menjadi kafe dengan modal tak sampai 1 juta loh, bos. Terletak di Gang Garuda, Sawah Besar, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tak ada akses kendaraan pribadi. Bahkan tempat parkir pun tak tersedia di kafenya ini loh, bos. Dulunya Rumah Goa ini ujungnya kampung ya, belakangnya kampung, sampai orang kampung nggak mau tinggal di sini. Tiba-tiba Bintaro Jaya, Pembangunan Jaya, izin mau bikin jembatan di atas tanah saya. Saya bilang pakai aja, amal jariah ya, saya nggak minta ganti rugi, tapi saya minta syarat, tolong dibuka jalan untuk rumah kami bisa menikmati jalan yang Anda buat. Ini sesuatu yang tidak bisa karang, yang saya tidak bisa karang seperti mengarang lagu ya. Dik doang tahu banget sama selera pasar yang digaetnya, bos. Kafe yang dibangunnya sekarang jelas udah mengikuti selera pasar yang ada. Pertama bismillah aja dulu ya. Yang kedua, ini harus begitu dekat tanpa jarak. Nggak ada sesuatu yang terasa, kok gue seperti di halaman depan rumah sendiri ya. Karena tidak berjarak gitu. Terus saya menanam pohon buat menetralisir keadaan yang makin panas. Konsep sederhana yang dibalut dengan jiwa senimannya, auto bikin Doi raup cuan maksimal, bos. Dari Dik doang kita bisa belajar untuk selalu melibatkan sang pencipta, termasuk saat membangun bisnis. Dan dengan didorong tekad yang kuat, usaha dan kerja keras, hasilnya pasti nggak akan bikin kecewa, bos. Jadi gimana strateginya nih buat UMKM supaya bisa terus bertahan dalam usahanya, nggak hanya terus memikirkan cuan, tapi bisa survive dan terus bertahan. Kan ada 5 dasarnya. Yang pertama dekat dengan Allah. Harus itu. Ya. Yang kedua harus punya kelebihan, keahlian, skill. Yang berikutnya adalah pandai bersilaturahmi. Yang penting Cuan, bos.